Salam Pramuka. Halo adik-adik, bersama saya kembali bersama Kaum Senuaji, tetap di channel Pembina Pramuka. Pada hari ini kita akan belajar mengenai petunjuk penyelenggaraan gerakan pramuka yang baru ya. Salah satu yang kita bahas adalah mengenai Jukran 3 tahun 2021 mengenai satuan karya. Kita akan membedah hal-hal istilah-istilah penting dan poin-poin yang penting yang ada di Jukran ini dibandingkan dengan Jukran satuan karya yang lama. Oke, kita akan bedah satu persatu. Adik-adik, kita sebelumnya telah mengenal mengenai petunjuk penyelenggaraan mengenai satuan karya, yaitu adalah PP atau Jukran nomor 170A tahun 2008. Adik-adik pernah belajar ya, apalagi yang pernah gak Pandega pasti pernah belajar dan mempelajari, apalagi teman-teman yang saat ini menjabat sebagai Dewan Saka ataupun Dewan Kerja. Ya, baiknya adalah adik-adik sudah pernah membacanya. Jukran terbaru nomor 3 tahun 2021 ini saat ini menggantikan Jukran yang lama, sehingga Jukran yang lama sekarang tidak berlaku lagi. Alasan Jukran lama yang tidak berlaku adalah karena menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Ya, dianggap Jukran 170A tahun 2028 ini sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan di gerakan pramuka. Sehingga secara otomatis Jukran 170A ini sudah tidak berlaku lagi dan tidak digunakan. Adik-adik, nanti dalam berkegiatan di satuan karya, adik-adik menyesuaikan dengan Jukran 3 tahun 2021. Apa perbedaannya? Nah, kita akan bahas nanti satu persatu. Di Jukran yang baru, sekarang kita sudah mengenal namanya adalah satuan karya yang ada di tingkat nasional. Ada Satuan Karya Bayangkara, Dirgantara, Wana Bakti, Saka Bahari, Wirakartika, Saka Bagusada, Saka Widya Buddha Bakti, Saka Pariwisata, Saka Kencana, Saka Taruna Bumi, dan Saka Kapataru. Adik-adik sudah mengenalnya ya. Saka Bayangkara adalah satuan karya yang di bawah dari kepolisian. Saka Dirgantara di bawah Angkatan TNI, Angkatan Udara. Saka Wana Bakti dan Saka Saka Kalpataru sama-sama di DLH ya, lingkungan hidup. Saka Bahari di Angkatan Laut, Saka Wirakarti Angkatan Darat, Saka Bagusada Kementerian Kesehatan. Saka Widya Buddha Bakti inilah di dalam pendidikan. Mungkin ini salah satu satuan karya terbaru ya, satuan karya rintisan yang saat ini menjadi satuan karya di tingkat nasional. Terus ada Saka Pariwisata, ya di bawahnya Dinas Pariwisata, Kementerian Pariwisata. Saka Kencana ini adalah Saka yang mengenai kependudukan. Saka Taruna Bumi tentang pertanian, dan Saka Kalpataru dan sudah dibahas. Kurang lebih ada berapa ya? Ada 11 satuan karya yang saat ini ada di tingkat nasional. Adik-adik pasti sudah mengenal, dan satuan karya yang tingkat nasional ini sekarang sudah muncul di dalam PP terbaru mengenai satuan karya. Adik-adik, bahwa di satuan karya tadi ada beberapa istilah yang baru. Kakak nanti akan membandingkan, ada yang bagian kanan dan bagian kiri. Secara pengertian di PP 3 tahun 2021 ini agak berubah dibandingkan dengan yang dulu. Kita tahu bahwa ada perubahan di dalam satuan karya. Yang dulu satuan karya merupakan dalam wadah pendidikan dalam gerakan pramuka, khususnya adalah bagi pramuka golongan penegak Pandega untuk menyalurkan minat dan bakat. Namun sesuai dengan ADRT pada Munas 7 tahun 2018 bahwa ada perubahan. Sekarang satuan karya tidak lagi menjadi wadah pendidikan, namun adalah sebagai satuan pendukung atau organisasi pendukung di dalam gerakan pramuka. Sesuai dengan PP Satuan Karya yang terbaru bahwa satuan karya sekarang adalah satuan organisasi bagi peserta didik untuk pembinaan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang tertentu. Ada perbedaan nanti adik-adik bahwa di dalam satuan karya yang dulu adalah menjadi wadah pendidikan, tingkatannya adalah seperti dalam gugus depan.
Namun sekarang satuan organisasi adalah sebagai satuan pendukung. Seperti satuan karya itu seperti SAKO ya, seperti SAKO, terus ada gugus dharma setingkat itu. Di satu sisi ada beberapa orang yang berpendapat bahwa satuan karya sekarang dilemahkan. Namun di satu sisi bahwa di PP Satuan Karya saat ini bahwa satuan karya itu lebih kuat. Kenapa? Karena sekarang adalah peserta didik diharapkan adalah mempunyai skill, punya keterampilan yang lebih dan dapat digunakan dalam dunia kerja. Nah, nanti akan kita bahas lagi apa itu kompetensi dan capaian di dalam organisasi ketika peserta didik mengikuti satuan karya. Ini ya, sesuai dengan istilah sekarang ada perbedaan antara pengertian satuan karya di PP 170A 2008 dan PP nomor 3 tahun 2021. Sudah ada perbedaan. Kita lanjutkan. Di sini Kak Awang akan membahas mengenai paling tidak tiga hal yang sangat penting di dalam perubahan di dalam satuan karya, di dalam PP Satuan Karya 3 tahun 2021. Pertama adalah muncul namanya Satuan Karya Rintisan, yang kedua adalah organisasi Pangkalan Saka, dan capaian pembelajaran satuan karya. Ada tiga hal ini. Ada Saka Rintisan. Apa itu Saka Rintisan? Kalau tadi kita sudah mengenal bahwa ada satuan karya yang sudah ada di tingkat nasional, ya. Sekarang ada satuan karya yang ada rintisan. Jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada banyak sekali Saka Rintisan ini. Apa itu Saka Rintisan? Saka Rintisan adalah satuan karya yang sedang dalam tahap pengembangan yang berlaku secara terbatas di daerah cabang ranting yang bersangkutan. Maksudnya adalah Saka Rintisan ini adalah Saka yang baru dan baru merintis, belum mencapai tahap di nasional. Jadi masih ada di daerah-daerah tertentu. Sebelumnya istilah satuan karya rintisan memang belum digambarkan sejelas ini di satuan karya, tapi dulu di PP Satuan Karya yang dulu memang diperbolehkan namanya satuan karya di tingkat ranting, cabang ataupun di beberapa cabang. Sekarang sudah ada dirinci kembali bagaimana satuan karya mencapai di tingkat daerah ataupun nasional. Ya, satuan karya ada banyak. Ya, Kak Awang berasal dari Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu ada Saka yang juga di tingkat Jawa Tengah saja. Contohnya adalah ada Saka Dinas Sosial. Itu hanya ada di Jawa Tengah saja. Sekarang ada beberapa satuan karya yang sifatnya adalah rintisan. Ada Saka Dinas Sosial yang ada di Banten saja. Ada namanya Saka Pustaka, ada satuan karya POM. Di Jawa Tengah juga ada satuan karya POM. Sekarang ada muncul satuan karya telematika. Di beberapa tempat ya, ada Saka telematika, ada Saka informatika pun ada beberapa juga. Ada Saka teknologi, Saka kominfo, dan sebagainya. Di Jawa Tengah dulu ada satuan karya yang rintisan, adalah satuan karya pariwisata, pandu wisata dulu. Sekarang sudah secara nasional menjadi Saka pariwisata. Oke. Prakarsa pembentukan Saka rintisan ini ada dari pertimbangan kepentingan nasional. 2 adalah respon masalah kaum muda, dan 3 perkembangan minat peserta didik. Jadi pembentukan ini adalah prakarsa ya, bisa dari bottom up atau top down. Masing-masing nanti kakak dapat mengusulkan sebetulnya. Jadi sebetulnya manakala ada adik-adik yang memang mempunyai hobi, punya minat yang sama, punya kesenangan yang sama, ingin mendirikan satuan karya, sebetulnya sekarang mulai untuk dapat difasilitasi. Oke ya. Pertimbangan pendirinya adalah ada agenda strategis nasional, ada aktualisasi, inovasi, pendidikan dalam kepramukaan, dan aspirasi dan kebutuhan peserta didik. Jadi ada pertimbangan yang memunculkan namanya Saka Rintisan. Oke, ini Saka Rintisan tadi.
Yang kedua adalah mengenai organisasi yang ada di Pangkalan Saka. Oke, adik-adik, di sini kamu akan mengenalkan bahwa di satuan karya saat ini, seperti yang ada di tabel yang ada di sebelah, ada struktur mengenai organisasi. Ini adalah salah satu lampiran dalam Jukran 3 tahun 2021. Ya, nanti adik-adik akan muncul, namanya adalah ada struktur organisasi satuan karya dan ada struktur organisasi pangkalan satuan karya. Oke, jangan bingung terlebih dahulu ya. Kita akan jabarkan satu persatu. Pertama adalah organisasi di satuan karya. Nanti adik-adik akan mengenal, ini mungkin tidak berbeda dengan yang dulu ya. Nanti kita akan di top down, dari atas ke bawah itu, bahwa gerakan pramuka akan muncul, ada dari kuartet nasional, ada dari kuartet daerah, kuartet cabang, kuartet ranting, terus diturunkan sampai di pangkalan satuan karya. Di sana nanti adik-adik akan mengenal, di dalam organisasi pangkalan satuan karya itu akan muncul namanya adalah majelis pembimbing. Majelis pembimbing ini sebetulnya adalah tidak jauh berbeda ketika adik-adik mengenal majelis pembimbing di dalam depan atau di kuartir, hampir sama ya. Tapi di sini yang muncul adalah ada pimpinan satuan karya. Pimpinan satuan karya ini adalah orang yang menjembatani kepentingan antara satuan karya dengan instansi. Ini adalah tugasnya dari pimpinan Saka. Ada namanya Pinsaka. Pimpinan Saka itu paling rendah itu ada di tingkat cabang. Tingkat ranting tidak ada ya. Tidak ada pimpinan Saka. Ya, jadi nanti akan ada Mabi, ada Pinsaka. Ini adalah muncul di organisasi satuan karya. Nanti akan muncul di bawahnya sampai pangkalan Saka, organisasi Saka, dan Mabi pangkalan Saka. Oke. Untuk organisasi satuan karya sepertinya tidak jauh berbeda dibandingkan dengan PP yang lama. Namun di lampiran yang kedua ini ada yang lebih baru. Karena apa? Karena muncul namanya adalah organisasi pangkalan Saka. Apa itu organisasi pangkalan Saka? Pangkalan Saka itu adalah seperti dalam buku depan. Jadi dalam buku depan itu muncul namanya adalah pangkalan. Saat ini istilahnya adalah organisasi pangkalan satuan karya. Di dalam organisasi pangkalan satuan karya ini akan muncul namanya adalah Mabi pangkalan Saka. Jadi beda ya, nanti ada namanya tadi kita mengenal adalah Mabi satuan karya. Yang kedua adalah Mabi pangkalan Saka. Mabi pangkalan Saka itu kalau kita di bus depan itu seperti Mabi bus. Jadi orang-orang yang mempunyai policy kebijakan yang ada di dalam satuan. Bisa dipilih dari orang-orang yang pemegang keputusan, kepala sekolah, waka-waka, komite, dan sebagainya. Di satuan pangkalan satuan karya sama. Mabi ini orang yang bertugas untuk mendukung baik secara moral maupun spiritual maupun yang lain-lain, ya fisik, ya ada bantuan material. Itu adalah fungsi dari Mabi, majelis pembimbing. Di bawahnya nanti akan ada istilah adalah pimpinan pangkalan Saka. Ya, pimpinan pangkalan Saka. Ini adalah istilah yang baru adik-adik. Istilah yang baru. Jadi kalau tadi ada istilah namanya adalah pimpinan Saka, orang yang menjembatani kepentingan satuan karya dan instansinya. Jadi yang di tengah-tengah, kalau kita tanya Saka itu milik siapa? Saka itu ya milik gerakan pramuka, juga milik instansi yang menaunginya. Pimpinan Saka ini orang yang menjembatani. Namun berbeda ya antara pimpinan satuan karya dengan pimpinan pangkalan Saka. Nanti akan kita bahas. Jadi sekarang sudah ada perbedaan. Tadi adalah Mabi Saka, sekarang adalah Mabi pangkalan Saka. Ini berarti sudah di pangkalan. Nanti kita analogikan dengan yang ada di dalam sekolah atau di dalam bus depan. Terus muncul namanya Dewan Kehormatan Saka. Dewan Kehormatan Saka di bawahnya.
Terus ada tadi pimpinan pangkalan Saka, di sebelah kanannya adalah ada pamong dan instruktur Saka. Kalau pamong siapa? Pamong itu adalah seolah-olah pembinanya di satuan karya. Orang yang bertugas untuk menjaga marwah di dalam satuan karya. Di sana, pamong Saka ini sebagai penjaga marwahnya berpegang teguh dengan prinsip dasar dan metode. Memastikan bahwa kegiatan yang ada di satuan karya itu tidak lepas dari prinsip dasar dan metode kepramukaan. Itu adalah tugas utama dari pamong Saka. Kalau instruktur Saka itu adalah orang yang mempunyai keterampilan tertentu, ya, punya keterampilan tertentu. Anggotanya itulah boleh dari anggota pramuka atau bukan anggota pramuka, tapi di sana yang dipentingkan adalah mempunyai keterampilan secara teknis yang membidangi di satuan karya tertentu. Contohnya, kalau di sana ada Saka Bahari, berarti adalah TNI Angkatan Laut. Misalkan Saka Bagusada, instrukturnya bisa jadi adalah dari penyuluh kesehatan, dari dokter, dari bidan, perawat, atau apoteker. Misalkan satuan karya pariwisata, mungkin adalah pemandu wisata. Kalau kredanya kuliner, ya berarti misalkan chef atau juru masak. Instruktur Saka, boleh anggota pramuka ataupun bukan. Yang penting adalah punya keterampilan yang khusus di dalam satuan karya sesuai dengan kredanya masing-masing. Muncul Dewan Kehormatan Satuan Karya. Di bawahnya nanti akan ada pengelola praktek dan ada pengelola sekretariatan. Muncul nanti ada Dewan Saka, ada bidangnya, organisasi, program latihan, dan bidang kerjasama. Di bawahnya adalah bidang-bidang. Ini adalah organisasi pangkalan Saka. Kita kupas satu persatu yang paling membingungkan ya, yang sering menjadi bahan pertanyaan. Adalah pimpinan pangkalan Saka. Istilah ini istilah baru ya, istilah baru mengenai pimpinan pangkalan Saka. Pimpinan pangkalan Saka itu apa? Pimpinan pangkalan Saka merupakan para pamong Saka dan instruktur Saka. Jadi kalau kita lihat bahwa pimpinan pangkalan Saka itu adalah bukan orang, bukan satu orang, tapi sebuah lembaga. Terdiri dari siapa? Terdiri dari pamong dan instruktur Saka. Yang secara kolektif kolegial berarti adalah dengan kebersamaan dengan asas kekeluargaan kolegial mengelola pangkalan Saka. Jadi kumpulan atau sekelompok pamong Saka dan instruktur ini disebut sebagai pimpinan pangkalan Saka. Sudah jelas ya perbedaannya ya. Kalau tadi pimpinan Saka adalah orang yang menjembatani kepentingan antara satuan karya dengan kuartir dan instansinya. Kalau pimpinan Saka ini di dalam satuan karya merupakan kumpulan dari pamong dan instruktur. Jadi pimpinan pangkalan Saka itu bukan perorangan, tapi adalah sekelompok orang. Lalu akan muncul namanya adalah Ketua Pangkalan Saka. Ketua Pangkalan Saka. Bingung lagi ya, ada pimpinan kok ada ketua? Iya, ada Ketua Pangkalan Saka. Atau di sini sebetulnya adalah pimpinan, Ketua Pimpinan Pangkalan Saka. Ketua Pimpinan Pangkalan Saka ini adalah salah satu pamong. Jadi tadi kalau pimpinan Pangkalan Saka ini adalah terdiri dari pamong dan instruktur. Kalau ketua itu satu orang. Jadi kalau tadi pamong dan instruktur bergabung namanya adalah pimpinan Pangkalan Saka. Lalu antara pamong-pamong ini ya bermusyawarah memilih salah satu di antaranya menjadi menjadi Ketua Pangkalan Saka atau Ketua Pimpinan Pangkalan Saka. Sudah jelas ya berarti ya. Berarti pimpinan Pangkalan Saka itu siapa? Pamong. Pamong termasuk dalam pimpinan Pangkalan Saka. Yang kedua adalah
ketua Pangkalan Saka ini secara ex officio menjadi anggota Majelis Pembimbing Pangkalan Saka. Oke, sudah jelas ya saat ini ya. Siapakah itu pimpinan Pangkalan Saka, siapa ketua pimpinan Pangkalan Saka, dan siapa pimpinan Saka. Perbedaannya antara pimpinan Saka dan pimpinan Pangkalan Saka. Oke, adik-adik, muncul istilah yang lain adalah Dewan Kehormatan Pangkalan Saka. Dewan Kehormatan Pangkalan Saka itu adalah Dewan Kehormatan Saka yang dibentuk oleh Saka untuk memberikan pertimbangan kepada pimpinan Pangkalan Saka dalam memberikan penghargaan sanksi bagi anggota Saka atas prestasi atau pelanggaran kode kehormatan Gerakan Pramuka. Jadi ini ya seperti Dewan Kehormatan di dalam buku Jepang. Jadi ada istilah yang baru adalah Dewan Kehormatan Pangkalan Saka. Siapakah ketua Dewan Kehormatan Pangkalan Saka? Ketua Pangkalan Saka otomatis juga menjadi ketua. Jadi ketua Dewan Kehormatan Saka itu siapa? Pamong Saka yang terpilih menjadi ketua pimpinan Pangkalan Saka. Oke, jadi memang panjang ya istilahnya, ketua pimpinan Pangkalan Saka atau ketua Pangkalan Saka sama. Pamong, instruktur Dewan Saka dan pimpinan Krida ini adalah dari anggota Dewan Kehormatan Pangkalan Saka. Oke, cukup jelas ya, adik-adik tidak bingung ya, terlalu banyak istilah. Sekarang sudah agak paham, sudah mulai terurai. Selanjutnya adalah istilah yang baru mengenai capaian pembelajaran Saka. Kalau dahulu satuan karya itu adalah sebagai wadah minat dan bakat penegak pandega, itu membekali minat dan bakat sudah sampai di sana. Namun sekarang seorang anggota Saka itu paling tidak capaiannya nanti akan ada 3. Kenapa? Karena begini, seorang anggota Saka itu tidak hanya mengikuti satuan karya, tidak hanya untuk bekal keterampilannya saja, tapi bekal ini harus bisa menjadi bekal hidupnya. Maka dalam Gerakan Pramuka sedang diusahakan bahwa SKK yang muncul dalam satuan karya khususnya karena sifatnya adalah mengenai keterampilan, harapannya nanti dapat dibawa di dalam dunia kerja. Maka nanti di dalam satuan karya harus punya mitra, harus ada mitra nanti. Karena muncul tadi ya, nanti karena di struktur tadi ada bengkel kerja dan sebagainya. Capaiannya minimal ada 3. Pertama adalah job creation, yaitu adalah memiliki kompetensi dan kecakapan hidup untuk menciptakan lapangan kerja berbasis wirausaha. Harapannya ke depan, seorang anggota satuan karya yang sudah mendapatkan keterampilan di dalam satuan karya yang diikutinya, seorang anggota pramuka ini di kehidupan kedepannya dapat menciptakan pekerjaan untuk dirinya sesuai dengan kompetensi yang dia dapatkan ketika mengikuti satuan karya. Jadi ada gunanya mengikuti satuan karya itu untuk apa? Ya untuk bekal hidupnya, paling tidak dapat menciptakan pekerjaan. Contoh, misalkan saya mengikuti satuan karya Saka Bahari. Yang didapatkan apa? Yang didapatkan adalah keterampilan kebaharian, ya, mengenai bahari. Dia dapat menjadi job creation. Contoh, karena dia punya keterampilan berenang, diharapkan Saka Bahari itu punya mitra, misalkan posi ya, untuk menyelam. Dia dapat menciptakan menjadi juru atau pemandu dalam menyelam misalkan. Atau misalkan Bahari bisa menjadi wirausaha misalkan dalam menanam rumput laut misalkan. Bisa jadi seperti itu. Sedang keterampilannya. Misalkan Saka Bakti Wisada. Saka Bakti Wisada kan tidak hanya sebatas mengenai obat-obatan saja. Misalkan karena ada Krida Bina Obat. Salah satunya di sana adalah mempelajari mengenai toga, taman obat keluarga. Di sana dipelajari bagaimana membuat sebuah ramuan, dapat menyimpan
jamu-jamu, dapat meracik menjadi racikan yang dapat dijual. Misalkan demikian. Untuk bekal hidupnya dia dapat menjadi pengusaha untuk membuat jamu. Contoh seperti itu. Contoh yang lain, misalkan dari teman-teman satuan karya yang lain ya, misalkan dari teman-teman Sakawira Kartika, misalkan Sakawira Kartika. Sakawira Kartika apakah hanya menjadi tentara? Tidak. Dia punya keterampilan banyak. Misalkan dia menjadi trainer dalam kegiatan outbound, high rope. Karena ada kan ya keterampilan SKK-nya mengenai tali temali dan pioneering. Dia punya bekal bagaimana untuk membuat tali temali yang kuat. Dapat digunakan dalam outbound, khususnya outbound yang high rope di dalam ketinggian flying fox, misalkan barbarian dan sebagainya. Dapat menciptakan pekerjaan untuk bekal hidupnya. Yang kedua adalah menjadi kader pembangunan bangsa atau warga negara yang aktif, yaitu sudah memiliki kompetensi kecakapan hidup untuk melaksanakan kerja kerelawanan dalam bidang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Kedepan, anggota satuan karya itu adalah tidak hanya bekalnya untuk dirinya sendiri, tapi nanti dapat menjadi kader pembangunan sesuai dengan keterampilan yang dia miliki. Ya, contoh, ada teman-teman yang dari satuan karya Wira Kartika, dia dibekali mengenai kebencanaan. Dalam kegiatan kerelawanan, misalkan ada bencana, dia dapat membantu. Ada lagi, ada Saka Bakti Usada. Di sana ada namanya menu makanan sehat, ada dapur umum makanan darurat, ada SKK-nya. Dalam sebuah bencana misalkan, dia dapat tergabung di dalam membuat dapur umum. Demikian. Jadi kader pembangunan. Ada lagi, misalkan Saka Bagus saja mengenai jentik-jentik nyamuk, ya kan? Dia dapat menjadi jumantik. Ya, dia dapat membantu di wilayahnya yang sedang mengalami demam berdarah, misalkan demikian. Yang ketiga adalah vokasi, memiliki kompetensi dan kecakapan hidup untuk melakukan pekerjaan atau menjabat profesi tertentu. Tadi ya sudah disinggung di job creation, sebetulnya ada vokasi, ada kompetensi yang memang dia dapatkan, dan kompetensi ini dapat digunakan untuk profesi tertentu. Contoh apa ya? Tadi penyelam, posi, membutuhkan ada sertifikat selam. Bisa sebagai penyelam. Jadi harapannya menjadi satuan karya, menjadi anggota satuan karya tidak hanya sebatas senang mengikuti gerakan pramuka, namun ada capaian-capaian yang dapat membekali dirinya untuk masa depan. Oke ya, jadi adik-adik sekarang sudah ada, tadi sudah dibahas mengenai PP yang terbaru mengenai satuan karya. Sudah ada gambaran ya, sudah ada perubahan, sudah ada pengetahuan baru. Oke. Mungkin hari ini kita belajar mengenai PP yang terbaru di satuan karya sebatas ini. Mungkin akan kita munculkan part yang kedua atau part yang ketiga, karena memang banyak sekali perubahan-perubahan yang ada di satuan karya. Kita akan bahas mungkin di part atau di bagian selanjutnya agar tidak terlalu panjang videonya. Oke, terima kasih adik-adik telah menyimak mengenai satuan karya. Bisa disebarkan luas kepada teman-teman atau teman-teman yang saat ini sedang menjadi dewan kerja atau sebagai dewan yang ada di satuan karya, dewan sakat satuan karya. Oke, tetap di channel Pembina Pramuka. Saya Kak Awang Usmaji undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.